Oke, kita ketemu lagi di video tutorial ya, minggu ketiga dan keempat. Sekarang saya mau melanjutkan lagi. Kalau di pertemuan yang lalu kita selesai sampai transaksi pembelian tanggal 5. Coba saya tunjukkan dulu. Oke, jadi di video yang bagian pertama, teman-teman akan melihat ya, saya memberikan penjelasan untuk pembelian jasa, kemudian langsung dibayar. Nah, sekarang saya mau langsung lanjutkan transaksi yang tanggal 7 ini. Dari tanggal 7, teman-teman melihat kita melakukan retur, ada retur 2 buah barang SL ya. Masing-masing harganya 600.000. Harga ini exclude 10% pajak. Jadi harga barangnya aja 600.000, nanti kita akan hitung pajaknya sendiri. Yuk kita siapkan ke APSS kita ya. Jadi transaksi ini kalau mau saya jelaskan, di tanggal 2 kita sudah pernah beli barang sampai totalnya 11 juta nih. Kemudian setelah diperiksa ternyata tanggal 7 ketemu ada barang yang mungkin cacat ya, sehingga kita retur, kita kembalikan. Caranya untuk memasukkan ini, teman-teman bisa pakai enter invoice, enter bill, sorry. Enter bill, atau kalau lagi buka register seperti ini, bisa klik new bill. Seperti ini, enter purchases. Ya, enter bill dalam kategori bill, kemudian dalam kotak yang bill ini ya, maksud saya ya. Terus berikutnya kita pilih, kita mau ngeretur ke rekan kita yang namanya Vlogs. Untuk terminnya, di sini apapun sebetulnya ya. Terminnya mau ngikutin termin yang sebelumnya, ngikuti transaksi tanggal 2, oke. Tapi saya pilih COD di sini. Karena toh nggak pengaruh juga, karena kita mau hubungkan langsung dengan pembelian yang terkait. Di soal katanya exclude, berarti di bagian sini tidak tercentang. Nomornya P16003. 16.003 dengan tanggal transaksi yaitu tanggal 7 Januari 2017. Nomor invoice-nya FL 16.001. Kemudian posting date gunakan hari ini ya, kapan transaksi itu dibuat. Nah, karena kita akan meretur barang, tentu barang kita kan berkurang ya, mau kita balikin kok. Berarti bill-nya tulis negatif 2. Barangnya namanya SL. Harganya 600.000 dengan jobnya sepatu, pajaknya VAT. Dah, kemudian teman-teman tab ya, kategorinya Semarang. Nah, nanti akan lihat ya balance due total negatif 1.320.000. Jadi kalau barangnya sendiri kita akan menghilangkan ya 2 buah barang Space Love yang harga barangnya tok 1.200.000 plus pajaknya, pajak ya teman-teman kalau beli secara hutang, kemudian barangnya Anda balikin, berarti pajak kita yang terutang juga harusnya dikurangin dong. Nah, makanya di sini ada pajaknya juga negatif 120.000. Sehingga balas due-nya 1.320.000. Nah, kita simpan. Oke, kita akan lihat ya. Kita akan lihat sekarang di bagian register. Nah, Anda kalau mau lihat mana tersimpan di mana, ada di tab Return and Debit. Nah, di bagian retur sini. Kita akan melakukan retur. Kemudian perintah berikutnya nomor 7, immediately applied. Langsung terapkan pada pembelian yang terkait pada tanggal 7 Januari. Nah, ini pembelian yang tanggal 2 Januari. So, dari APSS kita, pilih yang purchase register, di tab return and debit, kemudian yang barusan kita input tadi disorot sampai berwarna biru begini, kemudian klik apply to purchase. Nah, terus kita isikan ya identitasnya,
Harusnya muncul dua nih. Yang atas itu yang saldo hutang dagang kita yang Desember, 31 Desember. Yang kita input, saldo awal. Terus sama transaksi pembelian yang tanggal 2 Januari. Nah, sekarang kita isikan yang terkait, yaitu ID number-nya P16003. Nah, nomor nomor ID number-nya ini kan disesuaikan dengan nomor purchase order yang sebelumnya ya. Karena ini kan ngomongin kita mau menghubungkan retur yang terjadi dengan pembelian kita. Supaya pembelian kita tuh berkurang di sini loh. Biar nggak 11 juta terus. Kan barangnya rusak kok kita balikin. Makanya kita berhak dong mendapatkan pengurangan hutang kita. Tanggal transaksinya 7 Januari 2017. Nah, terus habis itu retur. Nah, kata-katanya silakan yang sesuai ya. Retur barang. Vlogs. Cari pada tanggal yang terkait, angkanya diklik. Kalau misalnya teman-teman kepencet nih ya, kepencet yang salah, dihapus aja kayak biasa. Nah, dihapus seperti biasa. Pastikan kalau lagi ngisi sesuatu terus salah, lihat kalau selama tombolnya di sini masih record, itu artinya teman-teman otak-atik apapun bisa. Nah, nah, kan gini kan masih ada tombol record ya. Berarti kan transaksi ini belum tersimpan. Jadi teman-teman kalau ada yang salah diedit-edit aja. Sini, amount applied, nominal yang akan kita kurangkan adalah 1.320.000 di garis tanggal 2 Januari 2017. Jangan lupa ditekan tombol tab sehingga out of balance 0. Ini nanti kalau kita posting ya, jurnal yang terjadi akan seperti ini nih. Ya, seolah-olah hutang kita berkurang gitu kan. Yes. Kita simpan, record. Dan kalau udah kita simpan, dia akan hilang, nggak ada di return and debit lagi, tapi dia akan ke close bill gitu. Kalau nggak percaya di sini, close bill. Ya, tanggal 7. Dan efeknya, ke hutang kita yang tanggal 2 Januari itu berubah, nggak 11 juta lagi, tapi 10 juta sekian. Oke ya, yuk. Hmm, ya, itu tadi rekan-rekan ya, dan untuk transaksi pembelian sama retur pembelian. Sekarang kita siap masuk ke bagian penjualan. Yes. Sekarang kita masuk ke transaksi tanggal 11. Ya, teman-teman menjual barang. Saya asumsikan teman-teman udah baca soalnya sendiri ya. Anda menjual barang-barang ini ke Westwood dengan terminnya net 20th after EOM. EOM itu adalah end of month. Tanggal 20 setelah akhir bulan. Kalau saat ini adalah 11 Januari 2017, maka tanggal 20 setelah akhir bulan Januari. Nah, jadi termin itu mengartikan termin ini ya, mengartikan bahwa kita harus melunasi hutang ini pada tanggal 20 bulan depan gitu. Yuk kita masukkan. Supplier kita namanya adalah di penjualan ya, salah. Nah, karena ini penjualan berarti pakai menu sales. Di sini. Terus klik enter sales. Kita masukkan di bagian customer kita namanya Westwood. Kemudian terminnya harus sama persis ya. Kebetulan sama nih, tinggal yang tulisan 30 ini kita ganti 20. Kalau Anda bingung silahkan coba aja nanti waktu ujian supaya mendapatkan hasil yang sesuai. Nomornya, nomor customer purchase order, invoice dulu S16001, tanggal transaksi 11 Januari, terus customer purchase ordernya WW. Kita jualan barang 15 unit, barang Classic Lady. Kemudian harganya 500.000. Kemudian pajaknya VAT. Kemudian jobnya SS. Barang yang kedua adalah 10 unit Space Love.
Harganya 800.000, pajaknya VAT. 20 unit laser shock. Harganya 200.000. Salah, 200. Udah ya, bener ya. Kemudian pajaknya juga VAT. Ya, kemudian salespersonnya Kumala. Kemudian berikutnya kategori Semarang. Nah, salesperson ini bisa kita isi ya. Nanti di akhir, kalau Anda mau mengetahui kegiatan penjualan apa aja sih yang dilakukan oleh Kumala, nah kita bisa susun reportnya, laporannya juga bisa diambil. Nah, dari penjualan ini tadi ternyata kita jual barangnya total 19 juta sekian, pajaknya 10%, sehingga total penjualan kita, piutang dagang kita 21.450.000. Kategorinya Semarang. Kalau udah beres benar, kita simpan. Nah, dan itu masuk ke bagian sales register, bagian tanggal 11. Lanjut, transaksi tanggal 13. Anda menjual seolah-olah ya, ini kalau saya katakan, orang yang dagang itu biasanya juga sama membantu mengirimkan barang. Ongkos kirimnya ditanggung sama pembeli. Jadi kita pada tanggal 13 ini ceritanya menerima biaya pengiriman yang dibayarkan oleh pembeli. Kan tidak bentuknya Anda terima uang 1.100.000 termasuk 10% pajak. Kan bukan ngirimin, bukan menjual dalam bentuk barang ya. Kita seolah-olah menjual jasa pengiriman begitu. Nah, kita lanjutkan aja, klik new invoice, kita jualnya ke optical. Kemudian terminnya COD. Kemudian katanya termasuk pajak centang. Terus nomornya adalah S16002, tanggal transaksi 13 Januari. Customer purchase ordernya adalah OC 16.001. Nah, ini kan kita ngirim menjual jasa ya. Pilih aja layoutnya, ganti service. Udah, kita kirim penjualan jasa pengiriman misalnya. Nomor akun di 45. Nah, ini freight collected. Jumlahnya 1.100.000. Jobnya adalah service. Pajaknya VAT. Ini saya mengisinya bukan karena pengetahuan ini ya, karena apa yang diperintahkan pada kasus. Jadi Anda harus membaca kasusnya dulu sebelum mengikuti tutorial saya. Silakan di pos-pos kalau butuh. Ya, 1.100.000 ini tadi katanya termasuk pajak. Maka ini tadi saya centang angkanya 1.100.000. So, ABS akan ngitung sendiri pajaknya berapa. Ini ada pajak warnanya abu-abu 100.000. Oke ya. Terus lanjut kategorinya, ini katanya Solo. Terjadi di kantor cabang Solo. Salesperson-nya via. Oke, jika sudah benar diperiksa lagi, simpan. Lanjut, soal tadi juga mengatakan masih di tanggal yang sama, Anda menerima pembayaran penuh dari optical. Nah, caranya klik di register, kemudian buka optical ini tadi, kemudian klik receive payment. Ya, Anda menerima uang. Di soal katanya menerima uangnya langsung masuk ke kas kecil. Pilih petty cash. Kemudian identitasnya diisi yaitu R16.001. Tanggal transaksi 13 Januari. Dah. Kemudian sudah ya, angka 1.100.000 di amount applied ini sudah diletakkan pada transaksi yang tepat, transaksi 13 Januari. Out of balance sudah 0, maka kita simpan. Klik.
Ya, maka 1.100.000 tadi sudah berpindah ke bagian close invoice. Ya, berarti Anda sudah menerima uang dari satu penjualan jasa. Sehingga yang seperti itu sudah tidak ada di yang menggantung seperti ini. Nggak ada transaksi yang menggantung. Lanjut, nomor 17. Ya, Anda mau memberikan ini, eh, memberikan potongan penjualan pada pada optical ya, salah satu customer kita. Kita memberikan potongan harga 100.000 akibat transaksi yang terjadi pada ini nih, customer purchase order miliknya optical nomor 16.001. Nah, ini kalau Anda lihat kan terkait sama bagian ini nih, transaksi tanggal 13 Januari. Artinya, si optical tadi kan udah membayar jasa pengiriman. Bayar langsung tunai ke kita 1.100.000. Dan kita seneng ya kalau dibayar secara tunai, eh, nggak pakai nunda-nunda, nggak pakai janji-janji. Dan kita biasanya kalau berdagang, kalau yang seperti itu akan memberikan potongan. Dan ceritanya di sini kita memberikan potongan sebesar 100.000 dan pada tanggal yang sama langsung dibayarkan potongannya secara cash. Kita membayarkan refund langsung cash ke optical. Ya, kalau yang 17 ini ya seolah-olah rekan-rekan tuh menjual jasa, tapi angkanya dibuat negatif. Soalnya kan uangnya mau kita balikin gitu ya. Nah, contoh seperti di layar, terminnya COD aja. Kemudian potongan itu bukan termasuk pajak. Ya, invoice number-nya adalah ES 16.003. Tanggal transaksi 17 Januari. Kemudian customer purchase order-nya terkait transaksi atau purchase order-nya optical 16.001. Nah, ini layout-nya silakan diganti service. Nah, kita pemberian diskon. Nanti nomor akunnya adalah diskon given, nomor 5. Kepala 5 beberapa, 5 3.000. Nanti ada peringatan, the account used to allocate a sale, usually an income account. Kalau Anda menjual barang, biasanya ya Anda harus menghubungkan dengan pendapatan. Benar ya, kalau kita jual barang kan jadi pendapatan kita. Si ABS yang ngingetin, kamu kok milih 4? 4 itu, kamu harusnya milih yang kepala 4 terkait pendapatan. Kamu kok milih 5? 5 itu kan terkait HPP. Nah, pemberian diskon ini akan mengurangi HPP kita ya. 100.000. Dengan jobnya adalah, ada ya, service. Pajaknya nggak ada. Nah, diskon bukan objek pajak. Jadi pajaknya NT aja, kemudian kategorinya harus diisi persis seperti transaksi yang sebelumnya, solo. Salesnya via. Kalau dirasa benar sudah diperiksa, simpan ya. Nah, apa yang teman-teman simpan tadi muncul di bagian return and salah, kurang. Harusnya kan negatif ya tadi ya saya bilang ya. Nah, teman-teman harus masukkan angka negatif 100.000 tuh. Nah, sampai balas dunia 100.000. Lah, teman-teman melihat ya, ini tadi saya salah, nggak masukin negatif waktu awal tadi. Nggak apa-apa, masih tetap bisa diubah. Saya tekan OK ya. Maka kalau dicek di register, dia akan muncul di return and credit. So, sifatnya apapun hal-hal yang ada di bagian open invoice, return and credit itu bisa diedit dengan mudah. Nah, tinggal diedit-edit aja gitu. Nggak usah bingung. Kecuali kalau di close invoice, ini beda ya cara menghapusnya. Oke, balik lagi ke sini return and credit. Tanggal 17 dikatakan, si potongan ini langsung kita refund ya, kita bayarkan. Ya langsung ya diklik di bagian sini, pay refund. Baik, kita bayarkan refundnya bentuk cash dari kas kecil. Cek numbernya adalah D 16.002. Transaksi terjadi 17 Januari, 100.000. Kita akan bayarkan ke optical.
refund, refund potongan penjualan. Yes, simpan. Maka dia akan berpindah yang semua tadi munculnya di return and credit, pindah ke close invoice. Nah, nih, beres kan? Yes. Selanjutnya kita masuk ke transaksi itu tadi transaksi terkait penjualan ya. Tanggal 11, 13, 17 itu hal-hal terkait penjualan barang dan jasa. Beres. Sekarang kita lanjut transaksi tanggal 23 dan 28. Tanggal 23 sebenarnya yang terjadi adalah Anda itu membayar gaji dan upahnya karyawan. Kalau membayar gaji dan upah, ngejurnalnya biasanya kan beban gaji dan upah pada kas di bank, misalnya kayak gitu kan. Ya, kita juga akan gunakan akun yang sama. Kita akan gunakan jurnal yang sama. Namun karena ini terkait pengeluaran kas, dan kalau pengeluaran kas ini udah nggak termasuk sama pembelian, nggak terkait juga sama penjualan, maka kita punya modul sendiri. Kita punya comment center sendiri khusus untuk pengeluaran atau pemasukan kas, yaitu banking. Jadi tanggal 23 Januari kita menggunakan comment center banking ya nanti ya. Yuk kita masukkan. Nah, kita ke comment center banking. Caranya, teman-teman kalau ada yang terbuka gini nih, bisa loh langsung diklik comment center banking, terus kita kan mau bayar ya, mau membelanjakan uang, berarti klik spend money. Nah, caranya gitu biar cepat. Nah, Anda membayarnya katanya pakai check account. Check account itu atau kas di bank ya. Nah, nih check account yaitu sekarang saldonya ada 300 juta. Kita isikan nomornya D16.003. Dibayarnya tanggal 23 Januari 2017. Jumlah yang kita bayarkan 4 juta. Ini keterangan 4 million ringgit only, nggak usah diperhatikan ya, abaikan aja. Kita kasih jurnal memonya adalah pembayaran gaji langsung. Pembayaran gaji dan upah karyawan. Itu aja. Nah, terus habis itu sekarang diisi. Kalau bayar gaji berarti kan yang muncul beban ya, beban gaji. Kita cari yang kepala 6, expenses, terus terkait gaji. Wages and salaries. Nih, 4 juta. Jobnya nggak ada job, terus nggak ada memo tambahan, pajak nggak ada. Kategori diisi YGK. Sebelum disimpan, cek aja dulu jurnalnya. Pembayaran gaji dan upah karyawan, kas di banknya ada di kredit, yang di debit wages and salary. Benar ya, beban gaji dan upah. Kalau udah benar, udah diperiksa out of balance 0, jadi imbang antara sisi kreditnya yang atas sama sisi debitnya, simpan. Terus akhirnya teman-teman bisa buka di bagian register lagi, kemudian pilih range tanggalnya. Tuh, ada withdrawal pengambilan uang 4 juta. Yes. Saya mau tutup, saya mau kembali ke comment center. Lanjut transaksi 28, sekarang Anda menerima uang. Terima uang besarnya 200.000. Langsung masuk ke kas di bank, cek account. Uang itu asalnya dari pendapatan bunga. Nomor 8, strip 1000. 8, kepala 8 karena dia termasuk pendapatan lain-lain ya. Pendapatan bunganya sebenarnya 210.000. Tapi yang diterima secara cash itu 200.000, kemudian yang 10.000 itu biaya adminnya. Nah, kita pakai menu banking, kemudian menerima uang, receive money. Ya, kita pilih, kita masukkan uang ke check account ya. Balance kita harusnya sekarang 296 juta. Ya dong ya, kan tadi 300.000 tuh, 300 juta awalnya. Terus keluar 4 juta akibat transaksi tanggal 23 Januari. Maka sekarang balance kita harusnya 296 juta. ID number adalah R16002.
tanggal transaksi 28 Januari 2017. Kita menerima sebesar 200.000. Kemudian pakai memo penerimaan pendapatan bunga. Pendapatan lain-lain, tadi saya katakan kepala 8. Klik aja 8, terus cari. Nih ya, interest income. Kita pendapatan bunga kita 210.000 kok. Ya, diisi 210.000. Terus nggak imbang ya, nggak imbang 10.000. Kita harus masukkan biaya banknya, bank charge. Bank charge itu expenses, termasuk kepala 6. Ini ketemu ya, bank charge. Nah, setelah kita masukkan, maka kalau kita pilih itu aja, bank charge-nya otomatis ngisi untuk penyeimbangnya negatif 10.000. Jangan lupa kategori YGK, kita buka jurnal yang akan terjadi. Benar ya? Nih, lihat, cek account-nya ada di debit, bertambah 200.000. Pendapatan kita sebenarnya 210.000, karena 10.000-nya adalah biaya admin, bank charge. Udah kayak gitu, bener, kategori oke, kita record. Udah. Nah, sekarang teman-teman kita buka jurnal ya semuanya. Kita buka jurnal yang semuanya. Nah, transaksi yang udah kita lakukan semuanya tersimpan dalam transaction journal ini. Nah, coba dicek punya Anda. Coba dicek sekarang. Ini saya tunjukkan, silakan di-pause sendiri ya. Ada transaksi mulai tanggal 31 sampai tanggal 1. Terus kalau saya turunkan, ya transaksi tanggal 2 tuh sampai transaksi tanggal 7. Terus saya turunkan lagi, ada transaksi tanggal 11 sampai tanggal 17. Oke, ya di-pause sendiri ya kalau butuh. Terus berikutnya transaksi tanggal 23 dan 28. Harusnya seperti ini ya. Well, oke, berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penyesuaian nih, teman-teman. Perintah yang nomor 6. Kita disuruh untuk melakukan rekonsiliasi bank untuk akun cek account. Di catatan bank menunjukkan bahwa sekarang harusnya ya uang kas di bank kita, di cek account tadi, jumlahnya 296.200.000. Pada tenggat tanggal 31 Januari. Nah, kita harus menyesuaikan tuh, apakah punya kita juga benar segitu ya? Nah, transaksinya ada yang keluar sama masuk dari transaksi apa? Kalau kita rasa udah benar antara catatan kita dan catatan pembukuan di bank, kita lakukan rekonsiliasi. Caranya, kita balik lagi dari ini kita ya, dari comment center kita, kemudian dari menu banking, pilih reconcile accounts. Ya, yang mau kita rekonsiliasi adalah saldo kas di bank. Ya, cari cek account. Nih, new statement balance 296.200, bener ya? Padahal di catatan kita yang terakhir bahwa saldo kas di bank kita 300 juta. Ada seolah-olah perbedaan sebesar 3.800.000. Nah, dari mana aja itu kita masukkan tanggal catatan ini kan terjadi 31 Januari 2017. Diisi tanggalnya, kemudian klik tab. Muncul ada data tanggal 23 kita tuh pernah ngeluarin uang 4 juta. Terus tanggal 28 kita terima uang 200.000. So, kalau teman-teman hitung berarti kan keluar 4 juta, masuk 200.000. Selisih kita 3.800.000. Nah, balance dong. Caranya untuk melakukan rekonsiliasi, centang aja semuanya. Kalau udah dicentang, maka out of balance 0. Dan kita mau menyetujui bahwa sekarang nih saldo kas di bank kita, cek account kita 296.200. Kalau Anda udah benar semua ya, klik reconcile, terus klik lagi satu kali lagi. Ya, beres gitu caranya melakukan rekonsiliasi untuk cek account.
Dan kita lanjutkan perintah yang nomor 6. Anda disuruh melakukan input jurnal untuk merekam penyusutan untuk bulan Januari. Untuk aset store equipment sebesar 200.000, kategorinya YGK. Oke, penyusutan dari command center yang seperti itu kita dapatkan dari modul account. Dan bagian ini, record journal entry. Klik. Nah, gampang ya, kayak penyusutan itu jurnalnya apa sih teman-teman ya? Biasanya Anda pakai istilah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Beban itu kalau di ABSS ini yang kepala-kepala expenses, kepala 6. Kemudian kalau akumulasi penyusutan ada di kategori aset, kepala 1. Yuk, sekarang kita isi identitas jurnalnya dulu. Katanya nomor jurnalnya adalah G16001. Tanggal kita bikin jurnal 31 Januari 2017. Tanggal kita merekam penyusutan. Penyusutan peralatan toko. Terus kita kalau udah masuk sini kayak biasa ya, kayak ngejurnal biasa, beban penyusutan, kepala 6. Cari apapun yang terkait penyusutan yang cocok. Nah, mungkin ini ya, depreciation. 200.000. Nggak ada job, nggak ada, memo nggak ada, pajak nggak ada. Terus akumulasi penyusutan di kepala 1. Nah, cari yang store equipment akumulasi depresiasi. Dah, di kredit 200.000. Out of balance 0, kategori tadi kata di soal YGK. Kalau udah, klik simpan. Nah, tersimpan nih. Kalau sudah, kita lihat di bagian menu tools jurnal ini. Tuh, kelihatan ya penyusutan peralatan toko. 200.000. Coba ya, perintah berikutnya yang nomor 6 ini, setelah ngitung penyusutan, kita disuruh menyimpan sebagai monthly recurring transaction. Well, penyusutan itu kan selalu berulang ya. Tiap bulan ngitung apa, bikin jurnal penyusutan terus. Kan males ya kalau harus ngetik-ngetik terus gitu. Nah, kita akan simpan perintah atau template penyusutan ini di ABSS. Caranya dengan, nih saya gedein ya, kita buka dulu jurnal yang barusan kita input. Ini saya buka yang tadi ya, nih dari jurnal, kita buka gitu aja. Terus maka akan muncul satu tools yang nyala di bagian bawah, Save as Recurring. Klik. Udah deh, kasih judul gitu. Kemudian untuk schedule ini, schedule-nya akan berfungsi kalau kita mengerjakan transaksi yang sesuai dengan kondisi realita, kondisi nyata. Tapi karena kita nyimpen untuk transaksi masa lampau gitu, ya udah biarin aja deh, kita save aja. Terus yang ini biarin aja ya, kita oke aja biasa. Nah, perintah di soal tadi mengatakan setelah disimpan sebagai monthly recurring transaction, dan Anda disuruh gunakan template yang barusan kita simpan tadi untuk mencatat penyusutan untuk tanggal 28 Februari 2017. Nah, padahal sekarang kan ceritanya Januari tuh. Nah, kita ceritanya Januari disuruh nyimpen penyusutan bulan Februari. Ya nggak masalah juga. Kita klik lagi record journal entry. Nah, tapi di bagian ini nggak usah ngejurnal kayak biasa. Kan kita udah nyimpen template. Caranya, buka aja yang jurnal kosong seperti ini, terus klik use recurring. Pilih template yang kita mau ya, penyusutan peralatan toko. Pilih. Nah, tinggal diisi ini nomor jurnalnya G16003. Ini sesuai soal ya. Penyusutan ini kita catat 28 Februari 2017. Dah, kalau udah beres, simpen deh. Nah, kalau kita buka lagi di jurnal, cepet ya kita ngisi penyusutannya. Nah, ini yang atas itu tanggal 31 Januari, yang bawah itu untuk Februari. Well, gitu. Lanjut, berikutnya masih di perintah yang nomor 6, Anda disuruh ngejurnal lagi. Ngejurnal VAT clearing, ya, VAT. Pajak ya.
Coba sih Anda lihat ya berapa yang mau kita clearing. Katanya yang mau dibersihkan, diputihkan, diselesaikan adalah pajak untuk Desember 2017. Nah, pajak yang PPN masukan dan keluaran yang ada di tahun 2017, 2016 itu kita bisa gunakan dari sini nih salah satunya. Lihat, ini adalah neraca 1 Januari 2017. Tentu angka ini akan menunjukkan saldo untuk 31 Desember 2016 dong. Nah, ada VAT collected sebesar 900.000. VAT collected itu saldo normalnya ada di kredit. Nah, jadi dia di kredit 900.000. VAT paid ini lokasinya ya, karena dia ada kurungnya, berarti menunjukkan lokasi yang berbeda sama si VAT collected. Maka dia ini VAT paid itu saldo normalnya sebenarnya ada di debit. Jadi collected ini tadi ada di kredit 900.000, paid ada di debit 600.000. Lah, kita mau melakukan clearing, kita mau membersihkan. Biar mereka jadi nol, lokasi VAT collected yang semula di kredit, kita pindah ke debit, biar nol. Paham ya maksud saya ya? Nah, itu akan kita jurnal biasa di Mayop kita. ABSS, sorry. Nah, caranya tetap pakai record journal entry, kemudian masukkan jurnalnya G16.002, tanggal transaksi 31 Januari 2017. Clearing pajak Desember 2016. Nah, akunnya VAT, pajak itu semua di liability ya, di bagian ini. Kepala 2. Nah, VAT collected, dia saldo normalnya di kredit. Biar nol, maka kita letakkan angkanya di sisi berlawanan. Berarti sekarang saya pindahkan ke debit 900.000. Lanjut, VAT paid juga kayak gitu. VAT paid, saldo normalnya di debit. Biar nol, saya mau pindahin ke sisi yang berseberangan, 600.000. Lah, kalau seperti ini kan masih ada yang out of balance ya, 300. Nah, itu adalah tempat kita meletakkan VAT clearing. Nah, biar imbang kita harus meletakkan 300-nya di bagian kredit. Artinya, teman-teman kalau VAT clearingnya di kredit ini, teman-teman masih kurang bayar. Jadi harus segera membayar pajaknya ke bank, kemudian buktinya sama surat setoran pajak baru dibawa ke kantor pajak. Oke ya, seperti ini. Kemudian out of balance 0, kategori tadi soal mengatakan YGK. Kalau udah, simpan. Ya beres. Kalau kita lihat di bagian jurnal muncul tuh tanggal 31 Januari clearing pajak buat bulan Desember. Nah, itu tadi caranya melakukan clearing pajak perintah nomor 6. Lanjut, ada perintah nomor 7. Sekarang, tanggal 31 Januari, Anda disuruh melakukan penyesuaian persediaan barang dagang. Anda mau mencatat total harga persediaan. Nah, jadi Anda mau menyesuaikan total harga persediaan. Jadi ada selisih, bukan selisih di barangnya ya, bukan selisih jumlah barangnya, tapi selisih harganya. Nah, itu kita bisa lakukan di bagian modul inventory. Nah, di bagian inventory nih, dari modul utama, kita pilih inventory. Terus, kalau teman-teman itu ada adjust inventory ya. Nah, kita lihat dulu set item price. Ini cuma kalau Anda mau ganti harga, mengganti itu uh, basis harga harga pokok penjualan gitu ya. Nah, harga pokok penjualan mengatur default harga yang ada di sistem kita. Atau Anda bisa melakukan perubahan yang di bagian bawahnya nih ada count inventory. Kalau ada selisih barang. Ada selisih barang plus atau minus bisa diklik di bagian adjust inventory. Nah, tapi kalau kita ini tadi kita mau
memperbaiki total harganya aja. Kita bisa klik adjust inventory. Terus nomor jurnalnya adalah I16001. Kegiatan ini terjadi 31 Januari 2017. Terus keterangannya adalah ya penyesuaian harga barang, total harga, ya total harga barang gitu aja. Ya, apa yang mau kita sesuaikan harganya? Produk Classic Lady, kuantitinya 0 ya, kan kita tidak menemukan ada selisih barang lebih atau barang kurang. Yang mau kita ubah adalah jumlahnya tok. Nah, jumlahnya ini saya buat 0 aja. Amount-nya saya ganti 600.000. Akunnya adalah, tadi di soal mengatakan nomor akun Su purchase. Ya, seolah-olah kayak nambah purchase gitu ya. Su purchase. Jobnya adalah SS. Kemudian kategorinya YGK. Nah, kita cek jurnalnya ya, Ctrl R. Ya, seolah-olah ada barang masuk gitu ya, 600.000. Tapi kalau dari jumlah item barangnya nggak berubah. Yang kita ubah hanya total harganya. Benar, kita simpan. Cek di bagian register sini. Nah, ini ada penyesuaian harga nih yang muncul 31 Januari. Ya, kayak gitu. Apalagi ya? Lanjut nomor 8. Ya, ada perintah nomor 8. Oh, sekarang kita udah masuk ke bikin laporan nih. Jadi ceritanya kita sudah menyelesaikan transaksi selama 1 bulan berjalan. Terus Anda disuruh bikin laporan. Terus disimpannya dalam folder report. Nah, saya mau bikin folder dulu ya. Saya mau bikin folder dulu di folder mata kuliah kita. Ini saya punya folder khusus nih untuk ngajar ini. Saya bikin folder khusus untuk report atau laporan. Kasih nama saya biar kelihatan. Dah ya. Terus sekarang saya pindah ke si APSS-nya. Kita disuruh bikin laporan account transaction journal. Nah, itu caranya didapatkan dari modul utama. Modul utama apapun, wis. Comment center apapun, muka O apapun, nggak apa-apa. Terus pilih ya bagian bawah sini ada reports. Klik. Terus Anda mau milih yang mana saja nih, bebas aja. Pilih aja yang paling atas deh, account. Kita cari. Kalau teman-teman nggak tahu, account transaction itu ada di tab yang mana, ya silakan cek satu-satu ya. Kalau namanya transaksi, account transaction, transaksi yang terkait akun-akun, berarti harusnya di tab account ya. Nah, nih. Nah, terus ini warning, warning, warning. Kalau mau bikin laporan, disorot dulu menunya apa, perintah mana, terus klik customize dulu. Warning. Nah, warningnya adalah diklik customize dulu. Ini sering kali kelewatan. Warning ya, warning, warning, warning. Perlu dicek, klik dulu customize. Kita mau melakukan pengaturan. Ya, pengaturannya di soal tadi mengatakan mulai 1 Januari sampai 31 Januari. Udah gitu doang. Pilih report field ini. Teman-teman kalau butuh menampilkan sesuatu, tambahin centangnya ya. Contoh kalau mau nambahin termin, centangin nih termin. Maka di sisi yang kanan, terms-nya akan muncul. Ikutan muncul. Kalau centangnya saya ilangin, nggak akan muncul termin. Gitu ya. Nah, kita pakai termin. Finishing itu pastikan nama perusahaan kita, alamat. Kemudian kalau kita mau menampilkan tanggal, kapan kita membuat laporan ini, kita bisa centang ya. Nah, terus klik format. Terus berikutnya, ya ini buat pengaturan stylenya aja sih. Warnanya, nama perusahaannya mau saya ganti warna hijau. Kayak gitu. Ukuran tulisan, kalau udah di-okein, terus baru display. Nah, kelihatan ya. Sekarang laporannya ada di layar seperti ini. Ini adalah account transaction accrual. Kalau pengen
tahu nanti hasilnya kalau di print seperti apa, pilihlah di bagian ini print review. Ya, kayak ya, kelihatan di sini. Ini warnanya hijau ternyata nama itunya ya, nama laporannya. Ya, teman-teman kalau mau customize lagi, silahkan customize tuh. Nah, nih. Oke. Nah, udah ya. Nah, perusahaannya jadi hijau tuh. Terus teman-teman bisa nambahin alamat-alamat. Alah, terus telepon atau apapun ya, email. Ya, apapun yang kira-kira diperlukan, tekan. Terus kalau mau teman-teman melakukan perubahan apapun atau mengganti tanggal, silakan klik redisplay. Lah, kalau udah seperti ini, tadi perintahnya kan suruh nyimpan ke PDF. Jadi klik di sini, send to, pilih PDF. Masukin di foldernya. Nah, jangan lupa kasih nama. PDF ya, tipenya simpan. Kalau udah tersimpan, ada bar yang bergeser ke kanan gitu tuh, terus bisa di-close. Teman-teman akan melihat di bagian folder report tadi udah ada laporannya. Nah, sometimes teman-teman mungkin muncul tipenya di sini beda ya. Ada yang tulisannya Adobe PDF entah apa. Ini tipe ini sesuai dengan program yang terinstall di komputer kita. Punya saya kalau buka atau ya buka PDF tuh pakai aplikasi WPS Office. Jadi munculnya tipenya gitu. Jadi jangan heran. Lanjut soal berikutnya mengatakan disuruh membuat laporan standar balance sheet. Standar balance sheet. Oke, customize. Buat Januari, oke, display. Udah, simpan ke PDF. Terus berikutnya, soal berikutnya profit and loss accrual. Nah, profit and loss accrual. Itu kalau teman-teman cari nggak ada namanya yang sama ya. Tapi kalau teman-teman mungkin bisa didapatkan dari profit and loss itu kan hal yang paling penting gitu ya. Pasti ada, hanya aja namanya beda. Contoh, nih saya pilih income statement. Terus teman-teman kalau nggak yakin apakah betul income statement ini menyajikan profit and loss information, kalau gitu teman-teman klik view sampel untuk melihat contoh laporan yang akan terjadi. Nih, ini nggak pakai internet kok, jadi teman-teman gampang sih bisa buka. Ternyata income statement itu juga akan menghasilkan data yang ada profit or loss. Oh, berarti cocok nih. Kalau cocok, klik dulu customize. Waktunya tolong diganti. Nah, waktunya tolong disesuaikan. Kemudian kalau udah mau nambahin akun-akun yang nol, nilainya nol, bisa bisa juga display. Nah, kayak gitu ya. Terus disimpan ke PDF. Nah, ini saya tekankan, kalau Anda sedang dalam ujian, kadang-kadang dimintanya adalah laporan laba rugi or profit or loss report. Padahal kalau ngikutin default namanya income statement. Ya teman-teman gampang ya, iso gantian aja profit sesuai dengan perintah. Nah ini kan nggak curang ya, kan kita cuma ngerinim dokumen. Kan nggak apa-apa dong. Sekaligus itu kan bisa sekaligus bisa membantu si asesor buat meriksa kan, oh ini loh profit or loss-nya ada gitu. Oke, perintah berikutnya cash disbursement. Nah, kalau cash disbursement, pengeluaran kas, berarti dapatnya dari tab banking. Cash disbursement, customize, udah, kalau udah di display. Yuk kita simpan PDF. Next, soal berikutnya bilang cash receipt. Cash receipt masih di menu banking. Display, simpan ke PDF. Nah, sometimes Anda disuruh memberi nomor
ujian pada dokumen Anda. Ya ikuti ya semua perintahnya gitu. Terus disuruh reconciliation report. Rekonsiliasi juga ada di bagian ini banking. Nih, untuk tanggal statement date 31 Januari 2017. Display. Udah send to PDF. Udah ya, jadi perintah nomor 8 Anda suruh bikin laporan. Terus kalau saya pesan, em, lari kemana aja itu tadi report yang lain-lain ya? Belum saya simpan kah? Coba. Oh, nggak saya save ya tadi ya. Oke. Yes, let's say teman-teman Anda sudah punya semua laporan dalam satu folder. Kalau misalnya disuruh mengirimkan hasil atau laporan-laporan ini, tolong dibentuk zip ya. Jadi folder Anda tadi isinya kan banyak. Nah, silahkan dipilih, terus klik kanan, pilih zip, simpan dalam bentuk zip. Send to compress zip folder. Nah, ini udah bentuknya zip nih, WinRAR zip arsip. Nanti kalau ini bisa di email atau bisa masukkan Google Form, bisa masukin LMS yang dikirimin ininya, yang udah di zip, bukan foldernya. Nanti kalau dikirim foldernya takutnya kececer gitu, atau nanti ada masalah-masalah lain ya. Oke, berikutnya ya teman-teman, perintah nomor 9, Anda disuruh ngunci. Nah, di APSS ini ada fitur kunci di preference. Tujuannya kalau udah dikunci, nanti transaksi-transaksi yang terjadi sebelum 31 Januari nggak akan bisa diedit-edit lagi. Nah, caranya dari modul utama atau manapun, pilih setup, terus preferences, terus security. Nah, Anda suruh klik nih kunci period. Kita akan mengunci semua yang terjadi sebelum 31 Januari 2017. Kalau udah, simpen oke. Nah, ini harusnya teman-teman udah nggak akan bisa ngedit transaksi-transaksi masa lampau. Dah, perintah ngunci udah. Terus perintah berikutnya, backup your company data file only. Check for error, dan simpan data backupnya ke backup folder. Kalau yang ini kita nggak usah bikin folder baru ya. Nanti otomatis kok. Backup data yang kita lakukan itu tadi, nah, file backup. Nah, ini kita mau ngebungkus file ABSS kita dalam sebuah file gitu ya, yang nanti bisa dikirimkan ke orang lain. Jadi kalau Anda ngerjain tugas di filenya ini bisa dikirimkan ke saya di sini bisa buka tugas Anda. Saya bisa ngecek apa yang teman-teman input benar apa enggak, saya bisa cek semuanya. Begitu juga teman-teman kalau misalnya mau ganti laptop, pastikan software yang terinstall itu sama persis versinya. Terus Anda mau mindahkan apa yang Anda kerjakan di komputer satu, pindah ke komputer yang lain. Nah, kita bisa bukanya dari backup data ini tadi. So, itu fungsinya ya. Yuk kita lakukan backup. Tadi katanya suruh backup company file only. Terus cek company file for error. Klik continue. Keterangannya, no error were found in your company file. Oke, nggak ada yang error, kita iyain. Terus simpen dalam bentuk nama Anda ya. Bentuk nama Anda masing-masing. Dia otomatis bikin folder backup sendiri di folder kerja kita. Nah, gitu ya. Ada folder dalam folder. Kalau udah simpen. Buktinya, teman-teman akan lihat di folder yang kita miliki tadi, sebelahnya laporan, ada folder backup. Kalau dibuka, nanti ada zip lagi nih. Ini nanti yang dikirimkan ke Google Form atau ke LMS atau ke email. Saya akan ngecek pekerjaan Anda dari sini gitu.
Ujian kayak gitu tuh. Nah, cara bukanya bisa diekstrak dulu. Nah, nanti muncul ini folder-folder apa ya tempat saya ngerjain tugas. Terus kalau mau buka filenya, Anda harus buka ini nih, buka APSS, terus habis itu file open kayak biasa kita kerja awal tuh loh. Terus yang dipilih nanti Lagisu ini. Gitu, itu fungsinya backup ya. Jadi kalau mau pindah komputer, bisa coba aja cara backup ini. Lanjut, berikutnya yang nomor 10. Terakhir ya, terakhir ini Anda mau melakukan audit nih. Jadi, from company data auditor, terus transaction review, kita mau nge-review transaksi apa yang agak aneh, tanggal 1 Januari sampai 31 Januari. Nah, si display display apa aja yang error, kemudian laporkan errornya ke folder laporan. Itu kita dapatkan di bagian ini nih. Nah, ini nih, sorry. Account, terus company data auditor. Terus pilih bagian paling kiri itu. Nah, bagian paling kiri di sini transaction review. Nah, transaction review katanya 1 Januari 2017 sampai 31 Januari 2017. Terus klik run review. Nah, katanya ada scan for future date transaction ini ada tanda tanya. Klik display. Kalau udah itu katanya disimpan masukin PDF. PDF yang laporan ya. Dah. Terus punya saya yang ada tanda tanya lagi di bagian job exception untuk cash transaction. Oh, ada beberapa penerimaan cash nih. Ada penerimaan cash yang nggak ada jobnya. Jadi dia tuh nanya nih, biasa kalau cash-cash tuh ada jobnya sendiri. Dikeluarin buat hal apa? Buat kategori barang yang mana? Karena kita emang ini ceritanya perusahaan dagang. Masuk, uang kas masuk atau keluar itu biasanya ya harus ada jobnya gitu. Terus dia mengatakan kalau ini agak aneh. Well, kalau menurut belajar kasus kita ini nggak ada ya. Nggak masalah ya udah. Kalau mau ditampilkan, dikirimkan untuk laporan boleh. Masukkan ke situ tadi. Masukkan ke folder. Yes, beres deh. Nah, terus yang seperti ini teman bisa close aja. Ya, itu tadi adalah review ya, review untuk perkuliahan kita minggu ketiga. Ada lanjutannya sebenarnya, nomor 11, 12, 13 sama yang bawah ini sebenarnya tidak terkait dengan praktik akuntansi di dunia nyata. Kan aneh ya kalau tiba-tiba Anda disuruh menghapus transaksi. Perintah nomor 11 ini hanya pengen ngetes kemampuan kita apakah sudah kenal betul dengan program ini. Nah, kalau mau menghapus transaksi ini nggak mudah. Soalnya transaksi tanggal 7 Januari itu kita ngeretur barang terus langsung dihubungkan. Nah, ada 2 tahap untuk menghapusnya. Yang perintah nomor 11 sampai selanjutnya saya jelaskan di kelas ya, di pertemuan minggu keempat. So, teman-teman silahkan nge-review terus ya, nge-review terus materi-materi kita. Dan nanti akan saya berikan satu latihan soal ke Google Drive kelas kita buat teman-teman belajar. Siapin, kita bentar lagi kuis. Oke, sampai sini dulu. Thank you atas engagement-nya. Bye-bye.